وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا محمد رسول الله والذين معه وأشده على كفار هم معه بينهم تراحم ركاء السجود. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Semoga kita yang berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, khotib berwasiat khususnya kepada khotib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di awal khotib membacakan surat Al-Fat ayat 29, penggalan surat Al-Fat ayat 29, yang dimana di dalam surat Al-Fat tersebut terdapat suatu teks yang tidak terdapat di ayat-ayat dalam Al-Quran yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Fat ayat 29 itu berkumpulnya 28 huruf hijaiyah yang kita kenal alif sampai ya, itu dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 29. Ini bukan sekedar teks biasa, melainkan kalam ilahi yang setiap hurufnya tersusun dengan kehendak dan hikmahnya yang mungkin sekali sulit untuk kita jangkau oleh akal manusia. Kok bisa? Dari sekian ribu ayat hanya terdapat di ayat Al-Fat ayat 29 berkumpulnya 28 huruf hijaiyah. Khotib akan membacakan lengkap surat Al-Fat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullahi walladzina ma'u asiddahu ala kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'u sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka
nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Zalika masaluhum fi Taurati wa masaluhum fil Injil. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Kazarin akhraja sad'ahu fa'azarahu fastagladu fastawa ala syukihi yujibu zurui liyagido bihimul kuffar, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menaungi hati mereka. Penanamnya karena Allah kan hendak menyenggelahkan hati orang-orang kafir. Menyenggelahkan itu yaitu menjengkelkan hati-hati orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum magfiratan wa ajron azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah ayat 29 surat Al-Fat yang dimana di sana berkumpul 28 huruf hijaiyah. Lalu apa hikmah dari ayat Al-Fat tersebut? Menurut tafsir Syekh Asy-Sya'di menafsirkan surat Al-Fat ayat 29 ini adalah yang pertama, bahwa yang pertama adalah gambaran manusia yang tepat, di mana gambaran manusia yang tepat dalam menempatkan sikapnya dan tegas ketika kebenaran dipertaruhkan, tetapi hangat dan penuh kasih sayang terhadap saudaranya. Jadi ayat yang pangkal pertama itu asyidda'u ala kuffar ruhama'u bainahum. Ini menurut Syekh Asy-Sya'di sikap kita terhadap orang-orang yang di luar muslim. Jadi bukan kebalikannya. Kebalikannya itu yang kita sering lihat adalah orang-orang yang keras kepada orang muslim tapi lemah lembut kepada orang selain orang muslim. Menurut Syekh Asy-Sya'di, sifat tersebut adalah sifat yang merupakan gejala penyakit, tanda-tanda seorang munafik. Orang yang terkena penyakit munafik. Ya, harus hati-hati. Menurut Syekh Asy-Sya'di bahwa gambaran manusia yang tepat dalam menempatkan sikapnya yaitu dia keras kepada di luar orang muslim tapi lemah lembut kepada sesamanya, bukan sebaliknya. Yang kedua adalah hikmah dari surat Asy-Syab ayat 29 itu adalah para sahabat di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW, tidaklah mereka sholat, tidaklah mereka beribadah karena terpaksa atau karena takut hukuman. Jadi para sahabat di zaman Rasulullah SAW tidaklah mereka sholat atau mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena terpaksa, hanya sekadar gugur kewajiban, atau mereka takut hukuman nanti.
Tapi para sahabat melaksanakan sholat dan ibadah lainnya karena merindukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuh, menurut tafsir Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di. Jadi para sahabat ketika mereka beribadah mau apapun, mau mahdoh ataupun ghairul mahdoh, semata-mata mereka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dalam setiap hadis apapun pasti para ulama menggarisbawahi, mau saum, mau sholat, mau zakat, menggarisbawahi kita harus melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit bagi kita. Dan sulit juga yang khotib alami juga di dunia ini. Dengan berbagai hal dan kendala. Dengan alasan yang bermacam-macam. Mencari ridho dan pahala hanya berharap ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit. Cuman kita harus berusaha semampu kita sampai akhir hayat kita. Kalau kita beribadah di dunia ini, kita tanamkan yang pertama adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala seperti yang para sahabat lakukan. Yang ketiga menurut Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di dalam surat As-Saf ayat 29 ini adalah terdapatnya komunitas mukmin yang seperti tanaman yang sehat yang saling menonjang kepada yang muda. Jadi menurut Abdurrahman Asy-Sya'di, para sahabat yang senior, para sahabat yang sudah keimanannya itu tinggi, itu membantu. Itu mendorong para sahabat muda yang baru masuk Islam, yang baru, kalau sekarang itu istilah yang baru hijrah. Dan ini pun sulit di tengah masyarakat kita. Kenapa sulit? Karena kita di sini banyak firqah. Di kita itu terlalu banyak macam-macam firqah-firqah atau kumpulan-kumpulan yang tidak semua orang yang berkumpul di situ menerima dengan lapang dada akan adanya perbedaan. Sehingga tidak saling bahu-membahu membantu untuk menjalankan syariat ini. Malah bahkan saling tidak ayal, malah saling menjelekan satu sama yang lainnya. Mau itu firqah yang lokal ataupun yang transparan. Padahal menurut Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di, di zaman para sahabat, orang yang baru hijrah mau kemanapun dia itu harus didorong. Dia itu harus dikasih semangat untuk istiqomah dalam berhijrah. Kalau di kita, kalau salah satu teman kita berhijrah ke kelompok yang lain, kita malah tidak empati, tidak simpati. Karena merasa itu adalah saingan. Ini salah satu penyakit yang ada di negeri kita. Dan yang terakhir adalah di Quran surat As-Saf ayat 29 ini, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.